Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang menderita sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat apa yang diharapkan. Amin. Ada berita yang heboh, cukup hangat ya, di mana ada dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye tengah dialamatkan pada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Jadi viral di dunia maya. Penggunaan fasilitas negara itu ramai dipertanyakan publik setelah Ketua DPD Gerindra yaitu Andre Rosiade menggugah video ketibaan Prabowo di akun media sosialnya tanggal 9 Desember tahun 2023. Terlihat di dalam video Prabowo turun didampingi Andre dari helikopter milik TNI AU. Publik pun bertanya-tanya apakah agenda Ketua Umum Partai Gerindra itu ke Sumatera Barat dalam rangka kapasitas sebagai Menhan atau Capres yang berlaga di pemilu tahun 2024. Ada pula warganet yang melampirkan surat Kemenhan tanggal 7 Desember tahun 2023 berisikan rencana kunjungan kerja tentang pemberitahuan kunjungan ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Barat. Yang juga menjadi pertanyaan publik, mengapa Andre ikut menumpang helikopter tersebut? Apabila posisi Andre merupakan politisi Gerindra dan anggota DPR RI Komisi 6, ia bukan duduk di komisi yang mendampingi isu pertahanan. Bahkan terlihat juga ketika Prabowo menyapa warga dan pedagang di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, Sabtu 9 Desember ketika Prabowo diteriakin Presiden, Prabowo pun melalui soundrock mobilnya untuk menyapa warga yang dilalui masyarakat yang telah berjejer mengiringi kendaraannya. Dan dari atas mobil Prabowo pun sempat membagi-bagikan kaos, tapi dengan hentakan yang sangat keras sehingga seperti terkesan melempar langsung kepada warga. Dalam kesempatan itu Prabowo juga mengajak warga Sumatera Barat menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Prabowo menegaskan bahwa pada hari tersebut semua warga akan menentukan nasib negara. Prabowo pun meminta masyarakat untuk tidak membuang kesempatan itu. Lebih lanjut, Prabowo juga mengatakan bahwa itu sudah saatnya. Saat ini Indonesia kembali bangkit. Ia menyinggung kekayaan sumber daya negara berpeluang membawa Indonesia lebih maju bila dikelola dengan sangat baik. Di depan ratusan masyarakat dan pedagang, beliau memastikan bisa diberi mandat untuk memimpin rakyat ini, dan dia berusaha untuk bekerja keras ya, untuk mengupayakan kekayaan tersebut bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya dia akan menciptakan pemilu yang riang gembira, menggunakan hak-haknya, menggunakan kewajibannya sebagai calon presiden. Cuman di sisi lain, fasilitas negara jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Izin kunjungan kerja tapi ternyata kampanye pakai helikopter Menteri Pertahanan. Padahal mereka dulu yang meminta Ahok harus cuti saat kampanye Pilkada Jakarta ya, karena khawatir memanfaatkan kekuasaan, tapi ternyata mereka sendirilah yang mengingkari atau munafik dan melakukannya sendiri. Pantesan Prabowo dan Gibran tidak mau cuti ketika maju sebagai Menhan dan wali kota. Ternyata inilah tujuan, salah satunya miris juga ya. Ini semua
anggapan publik mulai liar ya, beranggapan seperti itu. Ya wajar aja kan, karena memang kenyataan yang di lapangan bisa kita lihat seperti itu ya. Sebenarnya melihat pemerintahan Jokowi yang tinggal seumur jagung ini, kasihan juga, makin hari kok makin dirusak oleh mereka yang dulu enggak ikut berjuang ya, dalam rangka menang Jokowi, yang dulu mati-matian mencegah Jokowi jadi presiden, dan Jokowi cuma diem melihat ini semua. Ini sebenarnya efek dari Jokowi juga, yang dengan sengaja membuat aturan untuk kepentingan sang putra mahkota, sehingga dengan mudah penggunaan dan mengerahkan pejabat daerah untuk mensukseskan kampanye di daerah. Akhirnya tak bisa dibedakan sebagai pejabat pemerintah atau kebutuhan capres cawapres. Bahkan kampanye Prabowo juga turut didampingi oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, yaitu Agus Murti Yudhoyono, Ketua DPD Gerindra Andri Rosiade, Ketua DPD Demokrat Sumatera Barat Mulyadi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Padang Ferry Mulyadi, hingga Bupati Tanah Datar berdatangan di sana. Jadi ya, kian hari kian jelas penggunaan atribut-atribut negara sangat nampak sekali. Fasilitas negara untuk berkampanye pada pemilihan tahun 2004 ini pun Presiden juga menyebut tidak membolehkan pada capres menggunakan fasilitas negara. Tapi apa yang terjadi gini? Sudah di depan mata, beginilah kenyataannya. Beginilah jika capres yang tidak konsisten, melanggar aturan, begini kok mau jadi capres ya. Dipilih masyarakat untuk memperbaiki sistem, mimpi itu namanya ya. Jadi kita semua harus melek, kita semua harus mengawal, kita semua harus ikut partisipasi untuk mengawal ini semua. Karena apa? Ini demi Indonesia maju, bukan untuk kami pribadi, tapi untuk Indonesia Raya. Jadi kita harus sepakat mengawal gerak-gerik semua capres, tidak harus 01, 02 atau 03, semuanya kita semua harus mengawasi agar supaya pemilu ini berjalan dengan adil, jujur, riang gembira ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.